Dua-duanya tidak tercapai. Waduh, tidak ada opsi itu, Bu. Coba kita tanyakan. Jadi secara garis besar kesimpulannya, apakah bisa target iklim dan pertumbuhan ekonomi ini kita raih bersamaan? Ya. Sesuai dengan target waktunya tentunya ya. Ya. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin, Mbak. Jadi stand saya itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semuanya mungkin gitu. Cuma kuncinya apa sih? Kalau saya sih ngelihatnya dua hal utama sebenarnya. Pertama, political willingness gitu ya. Bagaimana misalnya teknologi-teknologi yang lebih rendah karbon, produk-produk yang rendah karbon itu mempunyai sisi competitiveness yang lebih tinggi, yang ada antara sama atau lebih tinggi gitu ya daripada produk yang lebih tinggi emisinya gitu. Nah itu kebijakan sangat berpengaruh di sana gitu. Tadi di panel sebelumnya sempat dibilang juga banyak produk manufaktur kita yang kalah bersaing dari Cina gitu. Nah kita lihat gitu Cina di sana tuh emisinya tuh sebesar apa sih gitu? Apakah bisa gitu ya, kita juga membatasi dari sisi emisinya kayak gitu, sedangkan kita memperkuat produk-produk rendah karbon yang ada di Indonesia gitu. Toh sekarang memang pendanaan hijau juga semakin banyak dan demand konsumen gitu terhadap produk hijau itu juga semakin banyak karena orang-orang semakin aware kayak gitu. Nah selain kebijakan, faktor kedua yang menurut saya penting banget adalah teknologinya gitu. Jadi ketika kita semakin banyak gitu ya, tadi juga ada mencetuskan gitu tentang dana riset gitu, nah itu juga sangat penting gitu, gimana kita juga banyak mengembangkan teknologi-teknologi yang rendah emisi gitu. Jadi tadi kalau misalnya banyak gitu ya, misalnya kita sumber emisinya dari batu bara, teknologi penggantinya apa sih gitu, misalnya kayak yang di nikel, apakah kita bisa mengganti reduktan gitu yang ada, ini mungkin agak teknis gitu ya, tapi reduktan yang ada di processing nikelnya itu menjadi biomasa gitu, tapi sumbernya dari limbah gitu, atau mungkin kita ke depannya akan, karena kita lagi banyak juga riset tentang hidrogen, CCU juga ya, apakah teknologi-teknologi tersebut yang nantinya akan juga diperbanyak di ke depannya gitu. Nah ini saya lihat trennya kalau di dunia luar gitu ya, di market-market luar ini sudah semakin berkembang sebenarnya, dan harusnya kita bisa kejar itu gitu. Sama aja kayak dulu solar panel 2000 tahun 2000-an gitu ya, orang-orang juga skeptis gitu, kayak emang bisa ini solar panel menyaingi batu bara? Lihat aja sekarang gitu, udah harganya sangat kompetitif gitu, beli di Tokopedia bisa gitu. Nah teknologi yang lainnya juga kalau saya sih optimis gitu, jadi harusnya bisa tercapai ya. Oke, tadi will power kebijakan pasti tidak diragukan lagi ya Bu Bekti ya. Yang kedua tadi teknologi. Kalau ngomongin teknologi itu artinya harus ada investasi karena praktis bisnis ramah lingkungan ini tidak murah. Capex-nya pasti besar. Apalagi saat ini kalau saya baca-baca nilai komoditas juga lagi hancur-hancuran. Pelaku industri juga sepertinya sedang berdarah-darah ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan dari pemerintah? Ya, mungkin melihat ada beberapa waktu yang lalu juga survei dari Kadin ya, Kadin dibantu dengan WRI juga. Itu kan 48% ya kalau tidak salah ya, 48% itu adalah memang di finansial ya untuk menuju ke konsep industri hijau. Nah namun tadi kan Mbak Klorinda juga sudah menyampaikan bahwa kalau ada teknologi kemudian ada investasi, sekarang ini kan marak sudah ada dana-dana hijau ya, pendanaan lingkungan hijau, bahkan ke depan ini mudah-mudahan bukan mimpi ya, bukan omon-omon, tadi di sesi pertama ada bilang omon-omon, jadi mudah-mudahan kami ke depan juga sedang merintis ekosistem industri hijau yang dinamakan dengan GISCO. Ya nanti mungkin bisa lebih jelasnya di IGIS ya. Kita ada forum tahunan gitu ya, IGIS mungkin di bulan Agustus. Jadi ini GISCO adalah semacam, mungkin Bapak dan Ibu pernah tahu ESCO ya. Jadi Energy Service Company ya kalau ESCO ya. Kalau GISCO tuh Green Industry Service Company. Jadi penurunan emisi tadi, kembali ke penurunan emisi ya, karena semua dipakai energi itu pasti akan ada emisi ya, seperti itu ya. Itu akan seiring ya dengan produktivitas dari industri.
Nah ini apa namanya, kita mengembangkan semacam GISCO ya. Jadi sumber emisi itu sebenarnya tidak hanya dari energi saja ya. Jadi dari yang lainnya pun juga bisa nanti dikalkulate atau disetarakan ke ton CO2-nya ya, seperti itu. Jadi mengembangkan sebuah konsep GISCO di mana nantinya industri itu tidak mengeluarkan biaya ya yang tadi capeknya, hanya saja punya potensi untuk menurunkan emisinya gitu ya. Jadi kita tentu harus melakukan pendataan dulu ke sebuah industri yang nanti akan ikut di dalam konsep GISCO-nya. Ini nanti pembayarannya memang melalui penurunan emisinya seperti itu. Jadi kalau diketahui memang sekitar ada penurunan emisi minimal, ada minimalnya ya kalau nggak salah itu. Berarti dia berpotensi untuk bisa mendapatkan dana GISCO ya, seperti itu. Jadi GISCO ini bukan perbankan tapi ekosistem ya, di mana nanti ada penyalur atau pendananya gitu ya, juga nanti ada teknisinya, teknis dalam rangka mensurvei kemampuan dari industri nanti yang punya kemampuan untuk menurunkan emisi, kemudian ada jaminan dan sebagainya. Jadi ini sebuah ekosistem yang nanti diharapkan bisa membantu Bapak dan Ibu dalam hal bagaimana menerapkan prinsip ke arah industri hijau ya. Jadi tadi juga saya mungkin Bu Klorinda, kalau Bu Klorinda tadi menyampaikan ada target enhanced NDC ya, second NDC, kemudian ada NZA net zero emisi 2060 ya secara nasional ataupun lebih cepat. Nah, karena di sini ada industri ya, pelaku industri, Bapak Menteri kita menginginkan net zero lebih cepat lagi 10 tahun dari program nasional ya 2060. Jadi kita menginginkan 2050 itu industri sudah mencapai net zero emisi. Oke, jadi ada kebijakan insentif begitu dari pemerintah untuk pelaku industri agar mereka tergiur bertransisi menuju energi bersih begitu ya Bu Bekti ya. Lalu kalau misalnya kita melihat Indonesia kan memang telah meratifikasi Paris Agreement, telah menyatakan komitmennya ya dalam NDC, Enhanced NDC, dan soon akan ada second NDC ya yang masih on the way begitu. Tapi secara kebijakan global kita melihat negara adidaya Amerika ini merubah perspektifnya Bu Bekti ya, beberapa dana-dana untuk lingkungan ini juga mandek begitu ya Bu ya. Apakah itu berdampak terhadap kita? Iya, beberapa dana dari luar ya memang ada ya, kita dapat ya Mbak ya, apa namanya. Dan bahkan yang kemarin Donald Trump itu juga kami di Kementerian Perindustrian begitu pagi menyampaikan menarik diri dari perubahan iklim, Bapak Menteri kita juga mengadakan rapat ya, minta masukan dari beberapa eselon 1 di tempat kami, bagaimana pengaruh dari dampak kebijakan Trump ini, seperti itu ya. Jadi udah diantisipasi nilai positif dan negatifnya ya dengan adanya kebijakan Trump. Nah, banyak yang bilang ini kebijakan yang bukan pertama kali disampaikan oleh Trump ya. Jadi ini mungkin udah yang kedua atau yang keberapa. Nah, intinya kita tadi ya berpikir bahwa perubahan iklim ini bukan satu negara, hanya ini dengan satu negara ya, tapi kebijakan iklim ini akan berpengaruh ke semuanya ya, baik itu juga di Indonesia. Jadi komitmen kita tetap ya dalam perubahan iklim ya, terbukti kita punya standar industri hijau, kemudian ada penghargaan industri hijau, dan juga harapannya ini nanti pendanaan kan tidak hanya dari US ya, mungkin beberapa kemarin saya tanyakan juga ada dari pendanaan yang dapat dari US itu bagaimana gitu kan. Saat ini yang setelah ditandatangani mungkin tidak ditarik ya, jadi masih bisa digunakan. Dan juga ternyata kan memang pendanaan tidak hanya dari Donald Trump ya, jadi mungkin ada dari pendanaan yang lain-lain gitu ya. Harapannya itu intinya adalah kita harus berkomitmen terus ya di dalam
kerangka perubahan iklim kita itu tadi sudah enahan 2030, 2035 ya, bahkan nanti 2050 ya untuk sektor industri mencapai NZE gitu. Seperti itu. Jadi harapannya di Eropa kan juga banyak tadi terkait dengan produk-produk green ya. Kita tahu ya Bapak dan Ibu ya, mungkin nggak tahu saya ada industrinya ada atau enggak, kebijakan terkait SIBAM gitu ya. Ini kan marak juga ya. Jadi Kementerian Perindustrian juga mengantisipasi beberapa 5 sektor industri ya yang untuk ekspor ke Eropa, dan juga mungkin Australia nambah 1 ya kalau nggak salah ya, keramik kaca ya, untuk sektor yang berpengaruh nanti untuk ekspor ke Australia. Jadi harapannya ini kita bersama komitmen ya, terus berkomitmen gitu ya. Sekali lagi beberapa pengaturan dari kami dari Kementerian Perindustrian ya dalam waktu dekat, karena dari report yang ada terkait pelaporan data emisi gas rumah kaca ya. Jadi nanti ke depan itu yang dilaporkan ke Kementerian Perindustrian selain yang melalui CINAS itu, selain data emisi atau data industri ya, yang mungkin Bapak dan Ibu udah punya akun gitu ya, sudah menyampaikan setiap 6 bulan, bahkan sekarang diminta 3 bulan sekali, itu ke depan juga dilaporkan data polutan, data emisi ya. Data emisi itu ada 2. Data polutan yang biasa Bapak dan Ibu mungkin sampaikan di analisis di lab 17025 ya gitu ya, ditambah dengan data emisi. Nah itu nanti dalam waktu dekat di hari Senin akan ada pemaparan terkait pelaporan penyampaian data emisi industri melalui CINAS ya. Jadi ini sifatnya sebenarnya memang surat edaran Menteri nomor 2 tahun 2025 ya, baru sekali ya, baru terbit sekali. Nah ini sifatnya sebenarnya memang karena surat edaran ke depan akan ada diatur lagi melalui peraturan Menteri Perindustrian ya. Kami sedang membuat peraturan Menteri Perindustrian yang di dalamnya nanti dikemas bagaimana industri melakukan pengurangan emisi dan nilai ekonomi karbon. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar juga bagaimana nilai ekonomi karbon atau perdagangan karbon ya, sektor khusus untuk sektor industri nanti akan dikemas di dalam peraturan Menteri Perindustrian. Oke, kita sangat nantikan itu. Terima kasih Bu Bekti. Ini saya tanya dulu ke panitia, waktunya habis untuk diskusi dan ada